Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Amelia Hardianti dan rekan saya Safira Maudina, perwakilan dari kelompok 2, akan memaparkan hasil infografis kelompok kami dengan judul Pengolahan dan Manfaat Kopi Robusta. Nah, kopi ini adalah komoditi andalan Indonesia. Hasil komoditi ini menempati posisi ketiga setelah karet dan lada. Nah, jenis kopi yang kelompok kami ambil yaitu kopi Robusta. Kopi Robusta ini merupakan jenis kopi yang paling banyak diproduksi di Indonesia. Kopi Robusta dimasukkan ke Indonesia pada tahun 1990. Kopi Robusta ini mengandung kadar kafein 2%, minyak atsiri 10-16%, lalu asam klorogenat 6-10%, lalu zat gula 4-12%, lalu polifenol 0,2%, dan selulosa 22-27%. Nah, proses pengolahan kopi Robusta ini meliputi tahapan yang dimulai dari pemanenan kopi, sortasi, pengupasan, fermentasi, penyangkaian, penggilingan, dan pengemasan bubuk kopi. Pada tahapan pertama ini yaitu pemanenan. Nah, pemanenan ini dilakukan secara manual dengan cara memetik buah yang telah masak. Nah, buah kopi yang dipanen ini secara selektif, yang dimana metode ini berprinsip pada setiap pohon. Jika sudah ada buah yang merah, maka pohon tersebut bisa dipanen semua meski ada yang masih kuning ataupun hijau. Lalu yang selanjutnya yaitu sortasi. Nah, sortasi ini adalah proses pemisahan atau memilah-milah suatu bahan atas dasar perbedaan beberapa faktor, seperti contohnya yaitu pada perbedaan fisiknya. Lalu yang selanjutnya yaitu pengupasan kulit buah. Nah, pengupasan kulit buah ini biasanya menggunakan mesin pulper yang berkapasitas 5 kg. Dalam pengupasan buah kopi ini harus dialiri dengan air yang mengalir agar mempermudah di dalam proses pengupasan kulit buahnya. Lalu yang selanjutnya yaitu proses fermentasi. Proses fermentasi kopi ini dimasukkan dalam sebuah ember yang telah berisi air. Fermentasi ini biasanya untuk kopi Robusta selama 24 jam yang berfungsi menjadikan aroma kopi dapat keluar secara optimal. Lalu yang selanjutnya yaitu proses pencucian. Nah, pada proses pencucian ini, kopi yang telah mengalami proses fermentasi sebelumnya dicuci untuk menghilangkan sisa-sisa lendir hasil fermentasi yang masih menempel pada kulit tanduk. Pencucian ini dilakukan secara sederhana, biasanya di dalam bak atau ember, yaitu dengan cara digosok-gosok menggunakan air bersih untuk menghilangkan lendir tersebut. Lalu proses pengaringan. Nah, pada proses pengaringan ini suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan air yang tersisa. Pada proses pengaringan ini dapat dilakukan dengan penjemuran atau pengaringan dengan alat pengaring. Lalu selanjutnya adalah penggilingan. Pada proses penggilingan ini merupakan proses penggilingan biji kopi untuk mendapatkan kopi beras. Biji kopi kering ini digiling dengan mesin. Mesin yang digunakan yaitu mesin haler. Lalu selanjutnya sortasi biji. Sama seperti sebelumnya, proses sortasi ini proses pemisahan atau memilah-milah kembali yang dilakukan setelah biji kopi ini digiling. Lalu selanjutnya yaitu penyangkaian. Nah, proses penyangkaian ini biasanya menggunakan mesin yang bernama roaster. Pada proses penyangkaian ini biasanya suhunya itu yang digunakan selama penyangkaian yaitu pada suhu 170 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius. Pada penyangkaian ini akan mengeluarkan cita rasa dan tekstur atau warna yang sangat tercium. Atau selanjutnya yaitu penghalusan ataupun penggilingan. Tujuan pada proses penggilingan atau penghalusan ini yaitu untuk mempermudah dalam
mengkonsumsi kopi, karena pada tahapan ini akan dihasilkan kopi dalam bentuk bubuk. Yang selanjutnya yaitu adalah pengemasan. Dalam proses pengemasan ini, kemasan yang digunakan itu yaitu kemasan yang mampu mempertahankan aroma kopi bubuk, harus berkualitas tinggi dan memiliki standar food grade sampai nanti setelah dikemas itu dapat dikonsumsi dengan baik dan benar. Di sini ada manfaat mengkonsumsi kopi Robusta. Yang pertama, mengkonsumsi kopi sebagai antioksidan dalam jumlah yang memadai dapat menurunkan terjadinya penyakit degeneratif seperti kanker, kardiovaskuler, dan osteoporosis. Mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan seperti kopi dapat meningkatkan status imunologis dan menghambat timbulnya penyakit degeneratif. Manfaat senyawa antioksidan yang terkandung di dalam kopi Robusta. Yang pertama, kafein. Komposisi kafein pada kopi Robusta yaitu 1,6 hingga 2,4%. Kafein memiliki peran penting dalam pengembangan pertahanan tubuh untuk melawan bakteri dengan meningkatkan konsentrasi beberapa sel imunokompeten dan memperkuat aktivitas lisozim. Yang kedua, asam klorogenat. Meningkatkan energi karena membantu tubuh melepaskan glukosa, menghambat penyerapan gula pada saluran pencernaan sehingga dapat menurunkan resiko diabetes hingga 50%, dan penting dalam pembentukan insulin. Yang ketiga, fenol. Sebagai antioksidan yang kuat dan mampu memperlambat proses penuaan, efektif untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sekian presentasi mengenai kopi Robusta dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.